Lukas 17. Saya sampaikan kepada saudara, Lukas 17. Satu cerita lagi saudaraku, sehingga saudara bisa pulang dengan mujizat Tuhan. Saudara tinggalkan iman saudara, katakan amin. Haleluya. Amin. Tahukah saudara, sebelum saya sampaikan cerita ini, tahukah saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Katakan amin. Saya ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan. Saudara mau yang saudara harapkan itu jadi, karena yang saudara harapkan itu sesuai firman Tuhan. Untuk supaya itu jadi, saudara harus punya iman. Iman itu memberi dasar kepada harapan saudara, sehingga itu bisa jadi dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Iman juga adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Kalau saya katakan kepada saudara sekarang ini, saya berkata kepada saudara, di tangan kiri saya ini ada uang 100.000. Di tangan kiri saya ini saya sedang menggenggam uang 100.000. Apakah saudara bisa melihat uang 100.000 ini sekarang? Tidak. Jawaban saudara tidak. Saudara tidak bisa melihat uang ini. Tetapi kemudian saya bertanya lagi, tapi percayakah saudara, karena saya sudah mengatakannya, percayakah saudara saya punya uang 100.000 di tangan kiri saya ini? Saudara katakan percaya. Amin. Saudara percaya. Saya bisa saja bohong, walaupun saya tidak membohong. Nah, mungkin saudara berkata saya percaya karena Ibu Victoria Munte yang mengatakan. Saya percaya. Dia kan hamba Tuhan, dia pendeta, dia tidak mungkinlah bohong. Kalau dia bilang ada uang 100.000 di tangan kirinya, saya percaya pasti ada uang 100.000 di tangan kirinya. Dan betul saja, memang ada uang 100.000 di tangan kiri. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau saya katakan begini, apakah saudara percaya saya punya uang 100.000 di tangan kiri saya? Percaya, saudara bilang. Dan saudara sudah melihatnya. Itu bukan iman. Iman adalah saudara percaya sebelum saudara melihatnya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Walaupun tubuh saudara belum merasakannya. Katakan amin. Itulah dia iman. Percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Sudah jadi dalam hidup saudara. Walaupun tubuh ini masih sakit, walaupun punggung masih belum bisa punggung, tapi saudara sudah percaya, saudara sudah sembuh. Karena iman saudara itu akan menjadikan mujizat Tuhan, kesembuhan jadi nyata dalam saudara. Iman saudara itu buktinya saudara sembuh. Katakan amin. Kenapa saudara tidak percaya kepada firman Tuhan? Kalau kepada saya yang mengatakan saya manusia biasa yang bisa bohong, walaupun saya tidak mau bohong. Kalau saya manusia mengatakan saya punya uang 100.000 di tangan kiri saya, saudara percaya? Masa tidak percaya kepada Tuhan segala Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini, yang berkata, akulah Tuhan penyembuhmu, akulah Tuhan Jehovah Rafa, akulah Tuhan penyembuhmu. Percayalah, karena yang mengatakannya adalah Tuhan yang mengasihi saudara. Dia punya dasar untuk mengatakan itu, karena dia sudah berpilur-pilur menanggung penyakit saudara. Mana amin yang lebih kuat? Amin. Kalau saya pun bisa saudara percaya
manusia. Tuhan tidak bisa berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berjanji tapi tidak menepatinya. Tuhan bukan manusia. Dia Tuhan, dia tidak bisa berdusta. Apa yang difirmankannya, Tuhan berkewajiban mengerjakannya. Dia tidak bisa melanggar firman-Nya. Mana adanya? Karena itu pada hari ini saudara percaya dan bertindak. Karena iman harus ditindakkan. Mulai dengan ucapan saudara. Jangan lagi ucapkan aku kalah. Jangan lagi ucapkan aku miskin. Jangan lagi ucapkan aku gagal. Jangan lagi ucapkan aku ini matilah. Aduh, kalau begini dokter pun tidak tahu apa penyakitku, mati aku karena penyakitku ini. Dokter pun tidak sanggup menyembuhkan aku. Sudahlah, mati saja aku. Jangan lagi ucapkan demikian. Mulai hari ini ucapkan kemenangan. Ucapkan kesembuhan. Ucapkan ucapan yang benar. Ucapkan saudara diberkati. Ucapkan saudara sudah sembuh. Ucapkan saudara berhasil. Ucapkan saudara sudah bebas. Saudara sudah jadi hamba kebenaran. Dosa tidak lagi menguasai saudara, tapi saudara adalah orang-orang yang kudusnya Tuhan. Ucapkan kemenangan. Roma 8:37 berkata, di dalam Yesus kita lebih daripada pemenang. Ucapkan itu. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18:21. Kalau saudara ucapkan kekalahan, maka hidup saudara menuju kepada kekalahan. Kalau saudara ucapkan kebimbangan, maka hidup saudara akan terus bimbang, terus khawatir. Lama-lama saudara depresi, tertekan. Kalau saudara ucapkan penyakit, saudaraku, saudara akan tetap sakit dan tidak sembuh-sembuh. Kalau saudara